Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aprilia Maharani dari akuntansi D 2019. NIM saya 721141916. Saya akan bahas tentang bab 2 sistem informasi manajemen, yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Yang pertama ada perusahaan dan lingkungannya. Pengertian dari perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Sistem fisik perusahaan merupakan satu sistem terbuka di mana dia berhadapan dengan lingkungannya. Lalu terdapat model sistem umum perusahaan. Model ini menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Aliran sumber daya ini berasal dari lingkungan melalui perusahaan, lalu dikembalikan lagi ke lingkungan. Aliran sumber daya fisik berada di bagian bawah, sedangkan aliran sumber daya virtual berada di bagian atas. Aliran sumber daya fisik terdiri dari pegawai, bahan baku, mesin, dan juga uang. Berikutnya adalah aliran sumber daya virtual yang terdiri dari data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Lalu yang A, mekanisme pengendalian perusahaan. Terdapat satu, standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Dua, yaitu manajemen perusahaan. Yang ketiga adalah suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi suatu informasi. Selanjutnya ada lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik atau feedback loop terdiri atas sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam pemproses informasi yang mengubahnya menjadi suatu informasi. Perusahaan di dalam lingkungan. Model sistem umum sebuah perusahaan membuat kita dapat dengan lebih mudah melihat arti penting lingkungan bagi kesuksesan sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi lingkungannya. Selanjutnya adalah 8 unsur lingkungan. 8 unsur lingkungan yaitu 1. Pemasok atau supplier, yang disebut juga vendor, yang biasanya memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasanya. Yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya membeli dan menggunakan suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus. Lalu serikat pekerja adalah organisasi dari para pekerja dari berbagai jenis bidang usaha dan juga industri. Selanjutnya adalah komunitas keuangan. Komunitas keuangan terdiri atas industri-industri seperti bank dan institusi pemberi pinjaman lainnya yang mempengaruhi sumber daya keuangan bagi perusahaan. Lalu ada pemegang saham dan pemilik adalah orang-orang yang menginvestasikan uang ke dalam perusahaan mereka. Lalu ada pesaing yang mencakup semua organisasi yang bersaing dengan perusahaan di dalam pasar. Lalu ada pemerintah, baik itu di tingkat nasional, provinsi, maupun lokal, yang akan memberikan pembatasan dalam bentuk pembelian, informasi, dan juga dana. Lalu yang terakhir adalah komunitas global, yaitu wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. Selanjutnya adalah aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungan melalui aliran sumber daya lingkungan. Beberapa sumber daya mengalir lebih sering daripada sumber daya yang lain. Lalu C, mengelola aliran sumber daya fisik dan manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan. Lalu manajemen rantai pasokan adalah pengelolaan aliran sumber daya melalui rantai pasokan untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan juga efisien. 3. Keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pemungkitan atau leverage di dalam pasar. Terdapat satu hal yang tidak selalu terlihat jelas, yaitu adanya fakta bahwa sebuah perusahaan juga akan mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Selanjutnya ada dimensi-dimensi keunggulan kompetitif yang terdiri dari 3 keunggulan. Yang pertama ada keunggulan strategis, yang merupakan keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua adalah keunggulan taktis, didapat ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Berikutnya ada keunggulan operasional, yaitu keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan juga proses sehari-hari. Yang keempat, tantangan pesaing global. Perusahaan multinasional atau MNC adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan juga budaya. Perusahaan ini terdiri atas
induk, dan juga sekelompok anak perusahaan. Tantangan-tantangan dari pesaing global ini merupakan ada 3, yaitu kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional, kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional, dan juga keuntungan koordinasi. 5. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Istilah sistem informasi global atau Global Information System GIS diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Terdapat beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembangan GIS. Yang pertama ada kendala-kendala politis. Pemerintah nasional di suatu negara di mana anak perusahaan berada dapat menerapkan berbagai pembatasan yang menjadikan perusahaan induk mengalami kesulitan untuk memasukkan anak perusahaan tersebut ke dalam jaringan. Yang kedua adalah rintangan budaya dan komunikasi. Terdapat 3 pembatasan, yaitu pembatasan pembelian dan impor perangkat keras, pembatasan pemrosesan data, dan juga pembatasan komunikasi data. 3. Masalah-masalah teknologi. Di beberapa negara, sumber listrik yang dapat diandalkan mungkin tidak tersedia, sehingga mengakibatkan seringnya terjadi gangguan listrik. Lalu yang keempat adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Beberapa manajemen kantor anak perusahaan sering kali ikut menjadi masalah karena mereka merasa yakin bahwa mereka dapat menjalankan anak perusahaannya tanpa harus mendapatkan bantuan, dan juga seringkali tidak taat pada peraturan perusahaan pusat. Hal ini dapat menjadikan GIS gagal dalam berkembang. Lalu yang keenam, manajemen pengetahuan. Sumber daya sebuah perusahaan terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis dan informasi, pengguna, fasilitas, database, dan informasi. Dimensi informasi. Ketika mengembangkan sistem, mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi. Keempat dimensi tersebut yaitu 1. Relevansi. Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kedua, akurasi. Idealnya seluruh informasi seharusnya akurat. 3. Ketepatan waktu. Informasi hendaknya tersedia untuk pengambilan keputusan sebelum situasi yang genting berkembang atau hilangnya peluang yang ada. Keempat, yaitu kelengkapan. Para pengguna seharusnya dapat memperoleh informasi yang menyajikan suatu gambaran lengkap atas suatu masalah tertentu atau solusinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.